Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan nama Valdi Dharma Wibisana dan teman saya Rohim Juliansyah. Di video kali ini saya ingin mengerjakan tugas untuk memenuhi tugas besar 2 dengan materi daimon. Pengertian daimon. Daemon adalah tipe background proses yang berjalan bersamaan dengan sistem operasi atau startup dan tetap berjalan sebagai service, tidak pernah berhenti. Daemon berjalan sebagai sistem itu sendiri sebagai service. Bagaimanapun, proses itu dapat mengontrol user menggunakan proses init. Ini ada ilustrasi atau logo dari daemonnya itu sendiri. Jadi daemon ini adalah proses-proses yang dibuat dengan tujuan tidak dapat diganggu oleh user. Selama sistem operasi berjalan, maka proses ini harus juga tetap berjalan. Proses ini menunggu permintaan atau request dari proses lainnya dan menjalankan tugas sesuai dengan permintaan tersebut. Bila tidak ada request, maka program ini akan berada dalam kondisi idle dan tidak menggunakan waktu hitung CPU. Umumnya nama proses daemon di Unix berakhiran D. Misalnya inetd, named, opd, dan sebagainya. Sebagai contoh, Apache Web Server HTTP daemon. Daemon ini bekerja pada background dan menerima request HTTP pada port tertentu, biasanya 80 atau 8080, dan memberikan respon terhadap request tersebut berdasarkan tipe dari request tersebut. Proses daemon dapat dikontrol oleh kita, dimatikan atau dijalankan ulang atau di reboot ya. Hal-hal yang membedakan daemon dengan proses lainnya adalah daemon tidak memiliki parents process ID, daemon tidak memiliki pengontrol baik itu std, stdin, maupun stderr. Daemon berjalan dalam privilege super user. Ada banyak sekali perintah yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen proses Linux. Namun di antara proses-proses itu, ada 2 proses yang paling banyak digunakan, yaitu ps dan top. Kedua perintah ini biasa digunakan oleh pengguna Linux, khususnya sistem administrator, untuk melihat proses yang banyak menggunakan sumber daya atau resource. Perintah ini Anda dapat gunakan untuk menampilkan semua proses yang saat ini sedang berjalan. Yang pertama adalah perintah top. Top adalah aplikasi di Linux yang dijalankan melalui terminal di Linux. Aplikasi ini digunakan untuk manajemen proses Linux tanpa menggunakan GUI atau GUI. Saat dieksekusi, aplikasi ini akan menampilkan daftar semua proses yang sedang berjalan dan setiap detik akan diperbaharui. Proses yang ditampilkan pada perintah top adalah paling besar menggunakan sumber daya. Tampilan perintah top dapat Anda lihat pada gambar di bawah ini. Ini adalah ilustrasi dari komen atau perintah top. Aplikasi ini didesain tidak perlu menggunakan mouse, mungkin tujuannya memang digunakan untuk server, sehingga semua fungsi dilakukan menggunakan keyboard. Berikut ini beberapa keyboard shortcut yang dapat Anda gunakan untuk navigasi. H atau A atau tanda tanya, fungsinya untuk menampilkan jendela bantuan. F untuk menghapus atau menambahkan field di layout. L untuk menampilkan atau menghilangkan tampilan informasi, pembayaran rata-rata, dan informasi uptime. M untuk menampilkan atau menghilangkan tampilan informasi memori. P
untuk mengurutkan proses berdasarkan penggunaan CPU. Key untuk menutup aplikasi atau jendela pada session saat itu. Dan space digunakan untuk memperbaharui tampilan atau merefresh tampilan dengan data terbaru tanpa menunggu waktu refresh. Saat menjalankan perintah top, Anda dapat menggunakan beberapa opsi tampilan yang ingin ditampilkan. Opsi tersebut beberapa dapat Anda lihat pada tabel di bawah. Di sini ada garis H kecil atau garis V kecil, artinya help atau version digunakan untuk menampilkan user manual penggunaan top dan menampilkan versi yang terinstall. Untuk yang garis H besarnya, threads mode operation digunakan untuk menampilkan thread secara terpisah. Selanjutnya ada garis S kecil atau secure mode operation menjalankan top dengan mode secure. Dan yang terakhir adalah garis U atau U kecil ataupun U besar, yaitu untuk user filter mode digunakan untuk menampilkan proses pada user tertentu saja. Ada banyak opsi lainnya yang dapat Anda gunakan sesuai dengan kebutuhan informasi yang ingin didapatkan. Lengkapnya Anda dapat menggunakan perintah main top dan dokumentasi dan user manual dari aplikasi yang digunakan. Perintah PS. PS adalah aplikasi di Linux yang digunakan untuk menampilkan proses yang berjalan pada sistem. Aplikasi ini dapat Anda gunakan untuk melakukan manajemen proses Linux dan hasilnya seperti ini. Ini kalau di Windows ini perintah top atau PS itu mungkin setara sama task manager. Jadi bisa dilihat aplikasi yang berjalan di background, terus berapa RAM yang dipakai, berapa kapasitas CPU-nya, ada presentasenya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Dan ada beberapa opsi yang dapat Anda gunakan ketika menggunakan PS sebagai aplikasi monitoring proses. Digunakan untuk menampilkan, ini kecil ya, digunakan untuk menampilkan semua proses. Untuk C besar digunakan untuk menyaring proses berdasarkan nama atau perintah. F kecil digunakan untuk menampilkan semua informasi proses secara lengkap. R kecil digunakan untuk menampilkan proses yang dapat berjalan. U kecil digunakan untuk menampilkan proses pada user tertentu saja, biasanya diikuti dengan menggunakan nama user yang ingin dilihat proses. O digunakan untuk menampilkan proses yang menggunakan kata-kata kunci tertentu saja. PID digunakan untuk menampilkan informasi berdasarkan proses ID. PPID digunakan untuk menampilkan informasi proses berdasarkan parent proses ID. Anda dapat menggunakan beberapa opsi sekaligus. Jadi mengkombinasikan antara satu opsi dengan opsi yang lainnya. Misalnya ketika ingin menampilkan proses dari user Niagara hoster. Jadi perintah yang digunakan seperti di bawah ini. Bisa dilihat di sini ada perintahnya PS, terus ada garis F, garis U, dan root. Atau jika ingin mengeluarkan informasi berdasarkan penggunaan terbesar, dapat Anda lakukan dengan menggunakan perintah dari di bawah sini ya. PS aux garis sort sama dengan garis PCPU, plus IMAM. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini adalah ilustrasi dari hasil dari perintah tadi saya sebutkan. Kita juga dapat menyaring kolom nama mana saja
atau mana saja yang ingin ditampilkan menggunakan perintah di bawah ini. Perintahnya adalah ps garis E garis O PID, uname, pcpu, pmam, com. Dan hasil dari perintah tersebut adalah seperti ini. Sedangkan jika ingin melihat informasi proses secara keseluruhan, biasanya menggunakan perintah ps garis aux. Informasi lengkap terkait dengan kegunaan dan fungsi ps, Anda lihat menggunakan perintah man ps. Agar dapat melakukan manajemen proses Linux, tentu saja harus dapat menghentikan proses yang sedang berjalan. Pada kasus tertentu, Anda dapat menghentikan proses secara paksa. Misalnya saja ketika sebuah proses menggunakan sumber daya terlalu tinggi, biasanya hal ini membuat kinerja perangkat menjadi lambat atau bahkan dapat menyebabkan hang. Biasanya untuk mencegah dan mengatasi ini, dilakukan penanganan atau mematikan proses yang tidak terlalu dibutuhkan. Salah satunya adalah menggunakan perintah kill. Perintah ini digunakan untuk mengirim sinyal ke proses untuk menghentikan aktivitasnya. Contohnya seperti ilustrasi yang ada di gambar. Bisa dilihat ya di nomor 2 ada perintah kill garis 9 sama ada PID-nya itu 7684. Seperti itu. Pada gambar tersebut menunjukkan sinyal untuk menghentikan prosesnya, dan 7684 adalah PID yang dipunya oleh aplikasi Gedit. Ya, bisa dilihat nama aplikasi Geditnya ada di sebelah time di bawah bacaan CMD. Sehingga jika perintah di atas dieksekusi, hasilnya adalah aplikasi Gedit akan berhenti atau ditutup. Selain menggunakan kill, Anda juga dapat menggunakan perintah top untuk menampilkan informasi proses yang berjalan. Dari jendela top, Anda cukup menekan tombol K atau K untuk menampilkan opsi kill. Kemudian masukkan PID aplikasi yang ingin dihentikan. Seperti gambar ilustrasi gambar di bawah ini. Anda dapat menghentikan semua proses yang sedang berjalan melalui nama aplikasinya menggunakan dua perintah di bawah ini. Sebagai contoh, aplikasi yang ingin dihentikan adalah Firefox. Perintahnya adalah pkill, terus nama aplikasinya dalam ini adalah Firefox, atau kill all Firefox. Membuat daemon di Linux adalah seperti ini caranya. Misalnya ini adalah ada bahasa-bahasa pemrograman ya. Ada echo running ehcp daemon in shell background. Terus ada filenya itu value sama dengan 1, while true, koma, due date, itu menentukan tanggal dan waktu, sleep 5 down. Simpan dengan nama test daemon, beri hak untuk execute, ganti lokasi Anda dengan lokasi file daemonnya disimpan. Terus sudo cmod plus x garing lokasi Anda garing test daemon, kemudian eksekusi antara titik garing test daemon. Daemon tersebut dapat dihentikan dengan tombol Ctrl C. Jika ingin daemon tersebut running under background, tambahkan tanda done. Di komen di bawah ini sudo cmod plus x garing lokasi Anda garing test daemon dan pakai simbol done. Untuk menghentikan daemon yang berjalan under background, maka kill prosesnya caranya ps garis ax garis grep tanda batas grep test daemon. Kemudian kill prosesnya, misalnya PID prosesnya adalah 2020,
Kemudian komen yang atau perintah yang dikeluarkan adalah kill 2020. Tool manajemen daemon. Untuk memanajemen daemon Anda bisa menggunakan tool sysrc-conf. Instalasinya sudo apt-get install sysv -rc-conf. Cara panggilnya sys-rc-c seperti ilustrasi gambar di bawah ini. Oh, ternyata itu adalah akhir dari slide atau PowerPoint atau presentasi dari tim kita tentang daemon. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada materi yang tidak sesuai atau ada yang perlu ditambahkan, bisa direvisi aja materinya biar kita bisa, saya dan Rohim bisa menambahkan atau mengganti materinya agar lebih baik lagi. Sekian dari kelompok 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.